Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kakak berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Adik-adik, walaupun ibadah kita secara virtual, tapi kakak berharap tidak mengurangi sukacita kita dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna kita hari ini. Untuk itu, kakak mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari bersama-sama menyanyikan lagu Mars Taruna. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk pada ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna pada hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita sambil menyanyi dari Kidung Jemaat 10. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sekarang mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati kegiatan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Berkati juga kakak-kakak layan yang akan melayani kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 16 ayat 1-5 yang berbunyi, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian pembacaan Alkitab. Amin.
Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih saatnya kami mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami, turunkan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu boleh menjadi terang dan kekuatan kami di dalam kami melangkah akan kehidupan kami yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran 32 ayat 1-6 yang menyatakan anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tinggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang Tuhan kasihi, Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Apa kabar keadaan adik-adik? Semoga sehat ya. Itu yang Kakak Yanti harapkan. Oke adik-adik, bacaan kita hari ini yang tadi kita sudah baca, yang terambil dari Keluaran 32 ayat 1-6. Dan renungan kita hari ini diberi judul Sabar Menghadapi Masalah. Oke adik-adik, Kakak Yanti mau bertanya, jikalau adik-adik mempunyai masalah, bagaimana adik-adik menghadapinya itu? Misalnya, kalau adik-adik masalahnya, adik-adik malas belajar, pasti jalan pintas yang tidak baik yang adik-adik ambil adalah menyontek, ya. Nah, adik-adik, biasanya ketika kita menghadapi masalah, pasti kita berharap cepat-cepat berlalu dari masalah tersebut. Kita sering menjadi tidak nyaman, sedih, marah, bingung, bahkan terkadang menjadi bosan dan tidak sabar. Hal ini juga terjadi pada bangsa Israel dalam bacaan kita tadi. Ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk naik ke atas gunung Sinai atau Horeb untuk menjumpai Tuhan, dan mereka ditinggalkan di bawah kaki gunung tersebut bersama dengan Harun. Sejarah mencatat, Musa dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir dan memimpin bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah yang dijanjikan Tuhan Allah bagi mereka, yaitu tanah Kanaan. Tugas yang dipercayakan Tuhan bagi Musa ini bukan tugas yang gampang, baik ketika membawa keluar bangsa Israel dari Mesir maupun ketika dalam perjalanan di padang gurun. Adik-adik, padang gurun yang dimaksud di sini adalah dalam bahasa Ibrani adalah midbar, yang dapat diterjemahkan kecil sekali kemungkinan untuk hidup. Ada banyak sekali tantangan yang dihadapi di padang gurun ini, misalnya kekurangan makan minum, terus keadaan alam yang ekstrim, bahkan orang-orang dapat bertemu dengan orang-orang jahat dan lain-lain. Dan tantangan yang tidak kalah beratnya yang
dihadapi oleh Musa, yaitu menghadapi keras kepala atau bangsa Israel yang terkenal dengan kepala batu, tegar tengkuk, kebebalan, bahkan yang tidak setia kepada Tuhan dan lain-lain. Hal ini juga terlihat dalam bacaan kita tadi. Bacaan kita tadi menceritakan bahwa ketika Musa meninggalkan mereka naik ke atas gunung Sinai untuk menjumpai Tuhan, orang Israel dititipkan kepada Harun. Siapa Harun? Harun adalah abang Musa yang diangkat oleh Allah untuk mendampingi Musa. Artinya, Harun juga harus taat pada Allah dalam tugas yang dipercayakan Tuhan baginya. Musa naik ke atas gunung cukup lama, ada kurang lebih 40 hari, 40 malam. Dan selama itu juga tidak ada kabar berita sama sekali dari Musa selama ia meninggalkan bangsa Israel. Pada Harun ya, yang kurang, kalau tidak seperti sekarang itu ada HP yang gampang dihubungi ya. Zaman dulu tidak ada. Hal ini membuat bangsa Israel menjadi bosan dan tidak sabar, serta tidak bisa lagi mengendalikan diri. Karena mungkin mereka berpikir Musa meninggalkan mereka. Kita lihat yang dikatakan orang Israel, coba dalam bacaan tadi pada ayat 1 kita baca bersama-sama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurungi Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Nah, oleh sebab itu, mereka meminta atau mendesak Harun membuat patung bagi mereka agar menjadi Allah untuk mereka sembah dan menuntun mereka melanjutkan perjalanan di padang gurun. Permintaan bangsa Israel ini karena mereka merasa kehilangan Musa sebagai pemimpin. Mereka tidak tahu apakah Musa akan kembali atau tidak. Mereka lupa kalau Musa minta kepada mereka untuk menunggunya di bawah pada saat ia naik ke atas gunung. Dan dalam ayat yang kedua sampai 4, coba kita lihat. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tangankanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Kita lihat Harun memenuhi keinginan orang Israel ini. Semua perhiasan dikumpul, dan dari perhiasan emas itu dibentuklah patung anak lembu emas. Patung ini seperti patung dewa Mesir atau salah satu dewa orang Kanaan yang berbentuk lembu. Dan pada ayat yang keempat situ memperlihatkan juga bahwa mereka senang karena ada yang bisa mereka sembah dan berharap. Mereka menggantikan posisi Tuhan Allah dengan patung lembu emas. Hal ini sama saja dengan tidak percaya dan tidak menghargai Allah. Bahkan di ayat yang kelima, kita baca, ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan ketika Harun melihat orang Israel sangat senang dengan patung anak lembu buatan tangannya itu, Harun kembali membuat mezbah dan diletakkannya di depan patung lembu emas tersebut. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-6, dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu
Duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dengan bersukaria. Nah, ini adik-adik, dalam bacaan ini perbuatan ini memperlihatkan bahwa mereka tidak menghormati Allah, mereka tidak setia dan menduakan Allah. Oke adik-adik, dari cerita tersebut di atas ada beberapa hal penting yang kita dapatkan. Yang pertama, rasa tidak sabar karena harus menunggu atau karena banyaknya masalah bisa membuat kita melakukan apa yang kita anggap baik menurut kita, tetapi belum tentu baik bagi Tuhan. Untuk itu, kita perlu sabar dan mendekatkan diri pada Tuhan supaya tidak terjebak pada hal-hal yang tidak benar. Yang kedua, manusia pada umumnya suka dengan apa yang kelihatan, bisa langsung diterima daripada menanti atau yang masih dijanjikan. Mungkin tidak salah, tetapi terkadang bisa membuat kita egois dan tidak sabar, emosi, dan tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan gegabah mengambil keputusan, supaya kita dapat mengambil keputusan yang benar. Misalnya tadi seperti malas belajar, akhirnya kita mengambil tindakan yang salah, yaitu menyontek. Ya. Yang berikutnya, jangan ragu pada janji Tuhan, tetap setia dan mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Jadi adik-adik, dalam setiap masalah yang kita hadapi harus dijalani dengan sabar dan senantiasa minta tuntunan Tuhan Yesus. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Adik-adik, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih berkat firman yang kami boleh dengar dan mengajarkan kami untuk sabar dalam menghadapi masalah. Tuhan, dalam hidup dan kehidupan kami, banyak masalah yang kami harus jalani. Berikan kami hikmat-Mu agar kami hadapi masalah kami dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Bagi kakak layan dari sektor 1 sampai 13, Tuhan juga berkati kakak-kakak layan kami dalam tugas pekerjaan dan pelayanan serta rumah tangga mereka masing-masing. Tetap berikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Begitupun dalam pelayanannya di sektor masing-masing,
serta menghadapi masalah tetap sabar dan senantiasa mengandalkan Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami di surga, berkatilah kami anak-anak-Mu agar dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Berkatilah orang tua kami dengan kekuatan dan kesehatan dari-Mu, agar mereka selalu dapat mendampingi kami hari lepas hari. Berkati juga semua kakak layan dalam hidup dan kerja mereka, agar tetap sehat dan setia dalam melayani-Mu. Dengarlah doa kami. Bapa di surga, kami berdoa buat gereja Tuhan dimanapun berada, baik yang sudah beribadah secara langsung maupun yang masih secara virtual. Biarlah semuanya bisa mewartakan kabar baik, sehingga mendatangkan damai sejahtera sukacita bagi setiap umat yang datang dan mendengarkan berita keselamatan setiap minggunya. Kami juga berdoa Bapa buat para hamba-hamba Tuhan, tim musik, pemandu lagu, beserta jemaat gereja dapat terus diberi kekuatan yang daripada Tuhan saja untuk melayani dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tidak lupa kami berdoa buat pemerintah dalam negara kami supaya bisa bekerja sama dengan baik, membawa kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik itu Bapak Presiden beserta jajaran menterinya, anggota dewan tingkat kota, provinsi atau kabupaten, bahkan camat, lurah hingga ketua RT dan RW. Tuhan Yesus memberkati mereka semuanya. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sehingga negara ini dan kota ini jauhkan dari segala macam mara bahaya, meliputi pertikaian dalam negeri ataupun ancaman yang mungkin datang dari negara lain. Terima kasih Bapa, ampunkan salah serta dosa kami, dan dengarlah seruan doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 161, baitnya yang pertama. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Allah buat pengorbanan putra tunggalnya, Dia tebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa.
Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami berkat sehingga kami bisa mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu dan juga gereja-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah selesai diberitakan. Berilah kami hikmat, kesabaran dalam menjalani kehidupan ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Adik-adik teruna dan kakak layan yang Tuhan Yesus berkati, demikianlah ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama tadi akan senantiasa menambahkan sukacita di hati kita semua untuk menjalani hari-hari baru yang Tuhan berkati di dalam ketaatan, kesetiaan, dan kesabaran untuk menjadi pelaku firman Tuhan hari lepas hari. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan sampai bertemu kembali di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus